Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini kita akan belajar lagi membuat bros peniti. Kemarin kita sudah belajar yang ini ya, hasilnya ini. Kemudian hari ini kita akan belajar yang ini, yang motif gaun kecil ya, seperti ini. Oke, kita masih tetap memakai mote dan benang poliseri. Kalau teman-teman mau ganti tidak pakai mote, tidak masalah ya. Di tutorial ini di skip saja yang mengenai motenya. Oke, selain benang poliseri dan mote yang kita perlukan, kita perlu hakpen sesuai dengan besar benang, peniti tentunya. Kita pakai peniti yang biasa ya. Kemudian jarum jahit dan benang sedikit untuk meronce motenya. Kemudian jarum sulam untuk membantu merapikan, dan gunting. Oke, kita mulai saja membuat bros peniti gaunnya. Oke, pertama yang harus kita lakukan adalah meronce motenya ke dalam benang poliseri. Kita tarik benang poliserinya, kemudian ikat sedikit benangnya ke bagian ujung, satu kali ikat aja seperti ini. Kemudian kita ronce motenya. Kalau untuk membuat susunan motenya seperti ini, kita perlu 3 warna ini yang terakhir kita pasang. Jadi yang duluan dimasukkan ke benang poliserinya adalah yang ini, yang akan kita gunakan di bagian bawah. Oke, kemudian merah, pink, dan merah lagi. Untuk besar motenya disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Saya pakainya yang kecil, yang ukurannya setengah mili gitu ya, setengah senti atau kurang dari itu boleh. Nah, setelah dironce di benang jahitnya, kita tinggal lewati benang poliserinya, tarik aja seperti ini, kemudian tarik benang jahitnya. Oke, kalau sudah seperti ini kita siap untuk merajut. Kita ambil penitinya. Oke, untuk awalnya kita posisikan penitinya di sebelah kiri ya, seperti ini ya. Jadi kepala penitinya di sebelah kiri. Ini ada bagian buka tutupnya. Kita letakkan bagian buka tutupnya ini di bawah ya, seperti itu. Kepala peniti di sebelah kiri. Kita buat slip knot, posisi peniti di dalam hakpen, baru kemudian kita bikin slip knot. Slip knot, jepit ke penitinya ya, seperti itu. Kita buat rantai 3, 2, 3. Setelah itu kita slip stitch di sini, chain 3, slip stitch seperti ini. Kita lanjutkan chain 1, mulai membuat round 1 ya. Row 1 kita isi di dalam lengkungan yang telah kita buat tadi 9 SC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau penitinya lebih besar, teman-teman boleh isi row 1 ini dengan 9 SC atau 11 SC. Usahakan ganjil ya, karena nanti ada gunanya untuk membuat setengah lingkarannya bagus jadinya nanti ya. Ini karena penitinya kecil, saya buatnya 7 SC. Oke, kemudian setelah 7 SC, di row kedua yang harus kita lakukan adalah mengisi semua stitch dengan increase ya. Nah, setelah 2 CH ketiga kita selipkan ke dalam lubang peniti yang bawah ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita balik kerajutannya. Usahakan di sini agak kencang kita tariknya, karena nanti yang di bagian lubang ini bisa kendor kalau nggak kencang kita tariknya ya.
Jadi kita isi pada stitch yang pertama itu 1 DC aja, karena 3 CH itu sudah dihitung sebagai 1 DC. Jadi di bagian stitch yang pertama kita buatnya cuma 1 DC aja. Kemudian di stitch yang berikutnya kita buat increase 1. Nah, kita perhatikan kita mau pilih posisinya 3 di tengah untuk tempat ini ya. Tempat mote ini harus di tengah-tengah. Jadi kita udah isi 2 stitch, nanti di sini juga 2 stitch akan kita isi. Yang tersisa adalah 3 stitch ini. Nah, posisi mote adalah 3 stitch ini. Jadi kita hitungnya lihat dari pinggir sebelah kiri ya. Kanannya sudah kita isi 2, berarti kiri nanti harus sisa 2 untuk kita isi. Jadi sisanya adalah 3 ini. Maka 3 ini tempat increase untuk mote. Oke, caranya bentar, kita tarik dulu motenya. Mote yang kita perlu ada 3. Kalau teman-teman nggak suka 3 boleh kurangi 1 ya. Kita buat dulu increase pertama, buat 1 DC. Setelah 1 DC kita tarik ini motenya, menarik bagian atasnya seperti ini, bukan digulung ya. Nah, seperti itu. Baru kemudian kita buat 1 DC lagi di tempat yang sama supaya motenya ke depan. Lalu kita buat 1 DC di sebelahnya, di increase lagi ya. Geser motenya, dorong dengan jari tengah ke depan. Jarumnya kita tarik benang seperti ini. Yang nggak digulung begini ya, nggak digulung. Kemudian kita buat DC-nya seperti biasa, yang satu lagi. Jadi pada increase ini 1 DC diisi dengan DC bermote, 1 DC yang biasa. Ya, seperti itu ya. Kemudian kita buat lagi, kita geser. Oke, seperti itu. Buat DC biasa untuk increase berikutnya. Sudah selesai. 2 stitch terakhir kita isi dengan increase. 1, 2, 1, 2. Slip stitch di sini. Kalau jarum kalian muat di sini, boleh slip stitchnya di kepala peniti benar ya. Kalau enggak di sini. Tapi tetap harus kencang tarikannya supaya jadinya bagus. Oke, selesai. Untuk di row 2, kita ke row 3. Sebelum ke row 3, setelah slip stitch 1 kali di sini, kita balik rajutannya. Kita akan slip stitch lagi. 1, 2, 3. Oke, kita slip stitchnya 3 kali ya. Dengan yang di belakang tadi berarti total slip stitchnya 4. 1, 2, 3, 4 ya slip stitchnya. Masuk ke row 3. Di row 3 kita mengisi stitchnya dengan increase dan 1 DC. Jadi stitch yang pertama kita isi dengan increase. Ingat 3 CH pertama dihitung sebagai 1 DC, kemudian isi di tempat yang sama 1 DC lagi. Di sebelahnya kita isi 1 DC aja. Di sebelahnya lagi kita isi increase. Kemudian di sini kita isi 1 DC. Sebelahnya lagi increase. Nah, sebelum terlalu jauh kita perhatikan besar gaunnya. Apakah sudah ideal atau belum? Jika belum, kalian boleh tambah increase slip stitchnya sekali lagi ya. Kalau masih terlalu lebar menurut kalian, jadi increase-nya kalau saya di belakang tadi 3 kali, kamu boleh ubah jadi 4 kali. 1 DC biasa, increase, 1 DC biasa. Karena di sebelah sini tadi kita slip stitchnya 3 kali, maka di sebelah sini kita harus sisakan 3 stitch. 1, 2, 3. Nah, udah ya. Oke, selesai untuk row 3. Kita ke row 4, chain 3 lagi, kemudian kita balik rajutannya di stitch yang sebelahnya ya. Ini nggak diisi, yang ini kita isi dengan 1 DC plus 1 chain plus 1 DC di tempat yang sama. Jadi kita membuat face stitch di sini. Kemudian di sini ini kita skip, kita ke sini langsung bikin 1 DC 1 CH plus 1 DC.
Untuk skipnya teman-teman, ini bisa satu skipnya satu atau dua ya. Di tempat yang ini karena dia agak lebih besar, saya pakai skipnya dua. Di sini karena penitinya dressnya nanti akan jadi lebih kecil, saya skipnya satu. Jadi sesuaikan ya. Di sini bisa diubah. Skip satu lagi, 1 DC 1 CH plus 1 DC. Skip 1 DC lagi di stitch yang sebelahnya plus 1 CH plus 1 DC. Skip 1 di sini 1 DC plus 1 CH plus 1 DC. Oke, di sebelah sini skip satunya, di sini kita langsung bikin 1 DC aja. Oke, seperti itu jadinya. Kemudian kita masuk ke row terakhir. Di row terakhir inilah kita membuat aplikasi mote yang terakhir juga ya. Jadi sekali jalan. Kita buat 3 CH. Kemudian kita balik rajutannya. Lalu kita langsung isi di tempat V stitchnya itu dengan double V stitch, yaitu 2 DC plus 1 CH plus 2 DC. Nah, di 1 CH nya kita dorong motenya, berbeda caranya dengan yang tadi. Kalau tadi kita dorong ke depan, kalau yang ini biarkan dia di belakang. Karena posisinya depan itu ini ya, kita kan ngerajut dari belakang nih. Jadi kita dorong motenya tetap di belakang, kita gulung benangnya. Baru 1 CH. Seperti itu. Supaya motenya ada di belakang, ya. Kita isi lagi di tempat V stitchnya itu 2 DC. Oke, skip 2 stitch, langsung ke tempat V-nya. Kita buat yang sama, 2 DC plus 1 CH. Kita gulung, tarik seperti itu ya. Belum paham ya? Ulang lagi ya. Skip 2, kita buat di sini double V stitch. DC. Nah, seperti itu. Motenya kita geser pakai jari tengah sama jempol, nih geser di sini nih. Terus benangnya kita ambil kayak gini. Berbeda ya dengan cara yang mote yang awal tadi. Nah, seperti itu biar motenya ke belakang. Seperti itu. Kemudian sini kita buat lagi 2 DC. Oke. Lanjut lagi. Nah, terakhir kita isi dengan 1 DC aja. Oke, sudah bisa kita gunting. Oh, nanti dulu. Nah, ini seperti ini ya. Jadi dia motenya hanya pada bagian V. Kalau teman-teman mau buat motenya sampai ujung banget kayak gini, ada lagi caranya ya. Caranya sewaktu bikin yang ini tadi nih kayak gini nih, kayak gimana ya, saya contohkan ya. Kalau mau motenya yang dari awal banget, caranya kayak gini. Setelah CH2 mau CH yang ketiga, itu geser dulu motenya seperti ini. Geser motenya ke arah depan, jadi nggak digulung, kayak gini aja. Baru kemudian kita ke belakang gitu ya. Baru ke mote yang berikutnya. Nah, jadi ini pakai cara yang pertama, ini pakai cara yang kedua untuk menggeser, menempatkan motenya ya. Jadi dari sini jadi tahu juga kan gimana cara kita yang benarnya kalau mau menggeser mote supaya posisinya di depan atau di belakang. Yaitu bedakan saja caranya ketika membuat stitch CH-nya atau DC-nya, ditarik, digulung, atau sewaktu DC-nya belum selesai. Jadi ada 3 cara tadi ya.
Nanti cara penggunaan mote yang seperti ini bisa kita aplikasikan di itu loh, di pembuatan tas, dompet gitu ya, banyak sekali. Oke, mote saya sudah habis, tidak cukup. Apa yang akan saya lakukan? Nah, ini teman-teman ya, kalau mote kamu tidak cukup seperti saya nih, kehabisan mote, kamu tinggal potong agak panjang benangnya, kemudian kamu minta bantuan lagi sama ini tadi, benang jahit, kemudian baru ambil motenya. Oke. Nah, ini sebelum kita kan mau mengakhirinya dengan 1 DC ya. Jadi sebelum 1 DC ini dibuat, kita dorong dulu motenya ke dalam. Kemudian baru kita buat. Jadinya nanti di tengah. Tapi kalau nggak mau kayak gitu, bisa juga dengan cara kayak gini. Kita buat dulu DC ya, jangan diselesaikan. Kemudian kita dorong motenya, baru kita ambil yarn over, kita gulung ya posisinya. Oke, tadi seperti ini, kita dorong motenya ke belakang, baru kita gulung seperti itu. Baru chain 1, putus benangnya. Oke, selesai dress cantiknya. Tinggal kita rapikan dengan jarum sulam. Kalau benangmu agak panjang, masukkan dulu ke jarum sulamnya, baru kemudian masukkan benangnya ke jarum sulam ya, maksud saya. Selipkan di sela-sela antar DC-nya ya. Kalau kamu mau selipkan di sini juga boleh. Cari tempat yang padat dengan benang yang kira-kira nanti bikin sisa benang kamu nggak kelihatan. Kayak gitu ya. Buat bolak-balik. Jangan terlalu ditarik, cukup dibolak-balik aja. Kalau terlalu ditarik nanti hasilnya jadi mengkerut. Potong tipis. Kemudian untuk yang bagian yang pendek, kamu masukkan dulu jarum sulam kamu ke posisi tempat penyelipan benangnya. Misalkan saja di sini. Sisakan sedikit lubangnya, tempat kira-kira terjangkau sama benangnya. Tusukkan dulu jarum, baru masukkan benang ya. Oke. Baru potong tipis. Kalau diperlukan korek api silahkan digunakan. Kalau tidak apa-apa. Oke, sudah jadi dress cantik kita. Yang ini mekar banget ya. Yang ini karena dia pakai skip 2, jadi kurang mekar. Jadi ada 2 macam dressnya di sini ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau bikinnya kurang mekar seperti yang ini, jadi mekarnya standar aja kayak gaun-gaun gadis kecil ya. Ini skipnya 2 tadi di sini ya. Kalau mau yang mekar kayak gini, yang di row 3-nya, yang ini nih, ini skipnya 1, oke? Jadi terima kasih sudah menonton. Silakan di like, subscribe, dan di share video ini. Semoga bermanfaat untuk kita bersama ya. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.